Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suzy Andriani Sucipto Harjo dari program Transfer S1 Farmasi Angkatan 2023-2024 Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah Keyarsian dan Pemikiran M. Natsir dengan topik Metode dan Aplikasi Dakwah Bilhal di Yarsi Sumbar. Sebelum masuk pada pembahasan, mari kita mengenal sosok pejuang Bapak Muhammad Natsir, sang dai pemandu umat. Bapak Muhammad Natsir atau lebih lengkapnya Muhammad Natsir Datuk Sinaro Panjang lahir di Alahan Panjang, Solo, tanggal 17 Juli tahun 1908. Ayahnya, Idris Sultan Saripado, adalah seorang juru tulis kontrolir di masa pemerintahan Belanda. Ibunya, Khadijah, dikenal sebagai sosok yang taat memegang nilai-nilai Islam. Bapak Natsir belajar di sekolah rakyat Maninjau. Ketika ayahnya pindah ke Bekaru, beliau tinggal bersama pamannya di Padang. Ketika di Solo dibuka HIS negeri, beliau dipindahkan ke HIS Solo. Ketika sore hari, beliau mendalami pengetahuan agama di Madrasah Diniyah Solo. 3 tahun di Solo, setelah itu pindah kembali ke HIS Padang. Ketika menamatkan HIS, beliau meraih prestasi istimewa dan berkesempatan melanjutkan ke Mulo dengan beasiswa dari pemerintah Belanda. Pada tahun 1927, beliau mendapatkan beasiswa ke AMS di Bandung, jurusan Sastra Barat Klasik. Bapak Muhammad Natsir lebih tertarik pada masalah Islam dan gerakan Islam, sehingga di tahun 1927 beliau mempelajari studi Islam pada Persatuan Islam Bandung. Di tahun 1931 beliau mengikuti kursus guru diploma LO atau Lager Onderwijs. Kiprah organisasi dan politik beliau diawali pada tahun 1928 dengan menjadi anggota aktif di Jong Islam A'la Al-Indonesia atau disingkat MIAI. Bapak Muhammad Natsir mulai berkecimpung di dunia politik praktis setelah menjadi anggota Partai Islam Indonesia pada awal tahun 40. Pada tahun 1945, beliau menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Di tahun 1946, beliau menjadi Menteri Penerangan Republik Indonesia. Di tahun 1950, beliau menjadi anggota parlemen dari fraksi Masyumi. Tahun 1956, beliau menjadi anggota konstituante Republik Indonesia. Di tahun 1967, beliau menjadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah, kemudian menggagas Yayasan Yarsi Sumbar. Aplikasi dakwah Bilhal di Yayasan Yarsi Sumbar diawali dari gagasan dan gerak langkah dakwah. Dakwah adalah didikan dan ajakan. Dakwah Islamiyah pada hakikatnya adalah suatu usaha yang digerakkan secara sadar, terarah, dan terpadu, mengubah seseorang, sekelompok orang, atau suatu masyarakat menuju keadaan yang lebih baik sesuai perintah Allah dan Rasulullah. Membiarkan umat terombang-ambing tanpa arah dan tujuan merupakan kesalahan besar. Metode dakwah Bilhal di Yayasan Yarsi Sumbar mewajibkan untuk mengamalkan nilai-nilai dasar Islam. Nilai Dinul Islam melahirkan masyarakat proaktif menghadapi suatu realitas perbaikan ke arah peningkatan mutu masyarakat. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nilai-nilai dasar Islam akan membentuk watak FAST atau FAST yang merupakan singkatan dari Fatonah atau ilmiah, amanah atau jujur, akhirat diyakini, sidik atau lurus transparan, setia dalam ukhuwah, tauhidiyah, tabligh atau dialogis, taat syariat, dan tetap optimis dengan rizki Allah. Pesan-pesan dari Bapak Muhammad Natsir, apabila sasaran berhadapan dengan bantah-bantahan atau rintangan dan tantangan, harus diatasi dengan kaifiyah yang lebih baik,
Karena tugas dakwah Islamiyah adalah mendatangkan rahmat bagi seluruh alam. Ukhuwah Islamiyah wajib kita wujudkan dengan sungguh-sungguh kalau kita hendak menegakkan Islam dengan segala kejumbangannya di negara ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.